Awak Dayat asli Padang sih, cuman baru beberapa tahun di Padang, sebelumnya merantau. Sebelumnya tuh sempat di Jakarta, sebelum di Jakarta sempat di Batam, sebelum di Batam di Padang dulu, balik di Padang, ada panjang beberapa tahun. Mungkin awak orangnya kurang konsisten loh dalam segi pendidikan kan, agak membosankan atau apa gitu kan. Akhirnya pas semester 4 awak tuh nekat untuk stop, langsung berangkat ke Batam tanpa diketahui sama orang tua. Jauh pesawat lah. Kalau di kapal lah mau. 3 hari orang Karajo tuh dapat panggilan Karajo, cuman interview dulu, check up-nya setelah Lebaran gitu kan, check up-nya setelah Lebaran dan sadolanya setelah Lebaran. Akhirnya tetap pulang, cuman pulang dalam keadaan awak lulus Karajo dan pulang untuk kembali ke Batam gitu kan. Setelah Lebaran awak balik ke Batam, menjalani waktu itu Karajo di salah satu perusahaan asing, perusahaan Jepang. Awak dapat kontrak 2 tahun. Karajo dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, harus tagak, Sabtu Minggu diwajibkan lembur gitu kan. Tapi ya bertahan karena ada impian yang pengen dicapai gitu kan, salah satunya pengen ya ngumpulin modal dulu lah. Dan waktu itu tuh wak belum ada passion apapun lah, maksudnya belum ada berpikiran wak arahnya kama gitu kan. Pas di tahun kedua itu tuh wak wak sering motong kabar barbershop. Waktu awal itu tuh wak sering motong kabar barbershop. Waktu motong kabar barbershop itu beberapa kali ya wak tuh masuk kayaknya unik lah barberku. Sebelumnya belum pernah motong ke barber gitu kan. Pas awak sekali mencoba, kayaknya barberku kok ada sesuatu yang unik dan bisa kayaknya soft skill gitu kan. Dan awak pun tidak perlu kayak harus sarjana, harus iko. Dan awak celik kan fashionnya dapet deh awak gitu kan. Passionnya dapet pun, terus awak Karajo Barasia gitu kan. Dan awak celik waktu itu lagi booming-boomingnya kan, lagi booming sadang naik-naiknya. Tahun 2006 di Juwale itu? Iya, anak balai itu Juwale baru tiba di Padang mungkin waktu itu kan, baru-baru kan naik kan. Tapi setelah itu awak coba untuk kayak mencari relasi, mencari kayak bahasi awak supaya bisa gitu kan. Bahasi awak dapatkan ilmu, sedangkan awak basic Leonardo lah ya. Memang Leonardo apa lah? Leonardo basic setelahnya lah kan. Awak cari-cari di Google, awak cari-cari referensi kan. Nah, awak menemukan satu lokasi itu di Jakarta. Setelah awak dapat lisensi dan kayaknya pengen mendalami mana lah di Jakarta aku dulu. Soalnya di Jakarta aku pasti banyak lah yang ingin awak cari, awak gali ilmunya kan gitu kan. Referensi barber yang ala tersohor gitu, yang ala dulu tagak gitu kan. Dan para barberman yang ala jauh pengalaman jam terbangnya gitu kan. Akhirnya awak pindah-pindah barber sih. Waktu awal-awal tuh pindah-pindah barber, sabulan di barber Siko, sabulan di barber itu tuh kayak pernah di Grogol dulu, kayak pernah di Cililitan. Akhirnya gue nelpon untuk nanya kabar gitu kan, terus awak nanya kondisi gitu kan. Kayak waktu itu jatuh sakit, kayak laki-laki jatuh sakit kan. Kayak itu tuh cepat bercerita bakal nak buka di Padang gitu kan, banyak cukup berkembang di Padang, banyak cukup bakal aja di Padang. Dan tanpa berpikir panjang, soalnya kayak aku jarang banget untuk membatasi awak laki-laki ya. Iya, kutikonya magia pernyataan mode itu tuh langsung ambil keputusan. Oke, kalau di Padang. Iya. Berarti kayak support mau pulang gitu kan. Buka awak barber, coba untuk beranikan diri buka barber di Ayani. Waktu di Ayani itu tuh kurang lebih satu setengah tahun. Iya, 1,5 tahun. Cuman memang waktu itu kan lewat subuh 1,5 tahun mungkin di lokasi. Akhirnya dengan 1,5 tahun itu tuh cari lokasi yang lain gitu ya, dan dapatlah lokasi yang kini kok. Alhamdulillah lokasi yang kini kok sesuai yang awak inginkan, sesuai dengan yang awak harapkan kan. Dan kebetulan Tuhan bagi jalan kayak
tempatkan tawarkan lokasi kayak Giko gitu kan dengan lumayan luas dan bisa untuk kapasitas yang awak impikan, bisa buka kopi, bisa buka barber gitu kan. Dan awak di Sikoko berfokus dengan kedua-duanya. Cuman awak di Sikoko memang punya tim gitu kan, memang punya tim, awak coba untuk membangun tim, membangun relasi balik kan. Dan alhamdulillah kini baru berjalan 3 bulan ya masih merintis lah. Cuman teman-teman selalu support, kawan-kawan selalu datang, dan awak terus menjaga kayak barber cara pelayanan di kopi ya komunikasi. Cara mencari jati diri itu sebenarnya kayak apa ya, kayak mencari peniti di dalam pasir gitu. Kadang awak menyadari dong, kadang awak menyadari jati diri awak itu ada gitu. Misalnya kayak ada hobi main bola gitu. Jati diri sama hobi main bola tuh kalau menurut beda ya. Sekedar hobi gitu kan. Kadang awak nak tahu loh, ternyata hobi misalnya dia melukis, cuma awak nak wasah sinan loh. Kalau menurut awak mencari jati diri awak kayak gitu. Lakukan segala hal yang bisa awak sanggup, yang bisa awak lakukan, apapun itu, walaupun awak sukai, tidak awak sukai, selagi itu positif. Soalnya untuk mencari jati diri itu mah lakukan seadanya sampai awak menemukan titik nyaman awak, asah setajam-tajam itu baru oke. Basit mungkin.